Shalom, selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena kemurahan Allah kembali mempersatukan kita di ruang Gembala Menyapa, Radio Petra 105,7 FM dengan saya, Pendeta Yosef Kristionugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, bulan November kita belajar sebuah tema besar, memahami makna berkat. Dan edisi hari ini, Selasa 11 November tahun 2025, kita akan melanjutkan pembelajaran dalam tema Ujian saat diberkati, yang diambil dari kitab 2 Tawarikh pasal 26 ayat 14 sampai 23. Karena itu sahabat Petra, kini mari bersama kita siapkan hati untuk memasuki hadirat Allah, dan karena itu kita mengambil sejenak waktu teduh. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, marilah persekutuan kita saat ini bersama kita awali di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sebelum bersama kita diterangi sabda Allah, sebuah pujian menghantarkan kita, Bejanamu. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sebelum bersama kita mendengarkan sabda Allah, marilah kita merendahkan diri bersama kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terimalah hormat, puji, sembah dan syukur kami, anak-anak-Mu yang sungguh telah Engkau limpahi dengan segala kesetiaan dan kebaikan-Mu. Engkau melindungi, memelihara kami di sepanjang hari, hingga sampai hari ini pun kami boleh bersekutu dengan penuh sukacita dan keselamatan. Bapa Surgawi, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu. Pada bulan November kami belajar untuk memahami makna berkat. Dan hari ini kami ingin juga memahami bahwa terkadang dalam berkat kami pun mengalami ujian-ujian. Karena itu mari ya Roh Kudus, Engkau membuka, menerangi hati dan pikiran kami. Mampukan kami sungguh untuk dapat mendengar, mengerti, dan dapat hidup bersukacita, karena sabda-Mu berkuasa menjadikan kami anak-anak yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang penuh cacat celah ini, supaya apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kini Bapa, bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dosa dan kesalahan kami mohon ampun. Demi Kristus, Putra Allah dan firman yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bersama kita akan belajar dalam tema hari ini, ujian saat diberkati,
Dan kita membaca firman Tuhan diambil dari kitab 2 Tawarikh pasal 26 ayat 14 sampai 23. Demikian sabda Tuhan. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju sirah, busur, dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan pokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam, anaknya, mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Uzia, dari awal sampai akhir, ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Kemudian Uzia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja karena ia berpenyakit kusta, kata orang. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita bisa memperhatikan sebuah kapal. Sebuah kapal membutuhkan air untuk dapat mengapung dan berlayar melintasi lautan. Tetapi kapal juga harus menjaga dan waspada supaya air tidak mencelakakan dengan masuk ke dalam kapal. Perhatikan bahwa kapal butuh air, benar. Tetapi pada saat yang sama, kapal juga tidak boleh kemasukan air. Di satu sisi air dapat menghantar kapal kepada tujuan, tetapi di sisi lain air dapat menenggelamkan kapal.
Demikian gambaran ini mengungkapkan kenyataan tentang berkat materi. Di satu sisi kita membutuhkan uang, tetapi pada saat yang sama kita tidak boleh dikuasai hingga diperbudak oleh uang. Uang bisa menjadi hamba yang baik untuk kita, tetapi uang juga bisa menjadi tuan yang jahat atas kehidupan kita. Dan pengalaman hal ini kembali kita temukan pada diri Uzia, Raja Yehuda. Uzia dinobatkan menjadi raja saat usianya masih sangat muda, yaitu 16 tahun. Dalam segala keterbatasannya, Uzia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan berkenan kepada Uzia hingga memberkati kerajaannya dan memberikan banyak kemenangan kepada Uzia. Semakin lama, Uzia semakin kuat, memiliki kekayaan yang banyak, memiliki tentara yang besar, dan juga memiliki persenjataan yang ampuh. Namun di saat itulah Uzia malah menjadi tinggi hati dan berpaling dari kesetiaannya kepada Tuhan. Hidupnya berakhir menyedihkan. Ia terkena kusta sampai hari matinya. Mengawali dengan sangat baik, tetapi mengakhiri juga dengan sangat buruk. Karena itu kita perlu berhati-hati dengan berkat. Berkat bisa seperti air yang membuat kita mengapung sampai pada tujuan seperti kapal. Tetapi air bisa juga menenggelamkan kita. Dengan berkat kita bisa memuliakan Tuhan. Tetapi berkat juga bisa membuat kita lupa dengan Tuhan. Berkat bisa menjadi karunia yang memberi kebahagiaan. Tetapi berkat juga bisa menjadi sandungan yang membawa pada penderitaan. Kita harus memiliki pemahaman yang benar tentang berkat dan juga harus selalu berjaga-jaga agar jangan sampai berkat yang diharapkan harusnya membangun, akhirnya malah menghancurkan hidup kita. Dan karena itu hari ini, mari kita boleh belajar supaya kita sadar bahwa ada ujian saat kita diberkati. Berkat bisa membawa sukacita, tetapi berkat menjadi sebuah ujian. Melalui berkat justru dapat dilihat sebagai ujian tentang kualitas iman dan kasih seseorang yang diberkati. Mari kita belajar hal-hal yang dapat menjadikan berkat Tuhan malah menjadi ujian dalam hidup kita. Pertama, berkat dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Ketika hidup terasa aman dan tenang, keadaan keuangan cukup atau bahkan malah berlebih, keluarga hidup baik-baik saja, anak-anak berprestasi, kesehatan seluruh keluarga juga baik. Semua itu adalah berkat Tuhan. Sayangnya banyak orang seringkali justru jauh dari Tuhan saat berada pada zona nyaman. Baru kalau lagi butuh datang pada Tuhan dalam doa setiap hari. Tetapi kalau keadaan semuanya baik-baik saja, justru Tuhan malah dilupakan. Jadi Tuhan menjadi tambal butuh dan berkat menjadikan kita jauh dan lupa dari Tuhan. Kedua, berkat juga dapat disalahgunakan, dan itu terjadi dengan berkat apapun. Tidak selalu uang. Kepandaian pun dapat digunakan untuk memanipulasi orang lain. Kekuasaan pun bisa kita jadikan untuk menindas. Pekerjaan kita gunakan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Dan begitu banyak berkat-berkat yang disalahgunakan untuk kepentingan diri kita sendiri. Atau juga dapat disalahgunakan sehingga merusak. Dan akhirnya segala kebaikan Tuhan yang harusnya disaksikan dan disalurkan menjadi sia-sia.
Ketiga, berkat juga dapat memercikan ketinggian hati. Ketinggian hati atau sombong adalah sikap yang dibenci Tuhan. Sayangnya, berkat Tuhan justru seringkali membuat manusia jatuh dalam dosa ketinggian hati. Berkat berupa kekayaan atau jabatan membuat kita memandang rendah orang lain yang miskin, apalagi mereka yang bekerja kasar, karena kita merasa lebih berkedudukan tinggi. Bahkan berkat kecerdasan ataupun kesalehan juga menjadikan kita merasa lebih pintar, lebih benar daripada orang lain. Disinilah berkat memercikkan ketinggian hati. Keempat, ketika berkat menjadikan kita merasa sebagai pemilik, sehingga berkat juga bisa menjadikan kita lupa diri. Ketika semua berkat terbiasa kita terima dan selalu kita nikmati, maka kita merasa sebagai pemilik berkat. Menjadi lupa bahwa semua berkat sejatinya adalah dari Tuhan dan semuanya adalah milik Tuhan, sang sumber berkat. Kita lupa bahwa kita hanya pengelola dan bukan pemilik. Itu yang membuat kita marah kepada Tuhan ketika berkat kita diambil. Atau bisa juga kita menjadi perhitungan dengan Allah dengan apa yang kita perbuat, seakan-akan berkat adalah upah dari Allah atas segala upaya dan pekerjaan-pekerjaan kita. Kelima, berkat juga bisa melupakan hal-hal lain yang kecil dan biasa. Ketika kita terbiasa menerima berkat-berkat besar, maka bisa menjadi lupa akan berkat kecil atau hal-hal biasa yang telah kita terima. Kita lebih bersyukur memiliki keuangan besar, tetapi lupa kesehatanlah yang mampu menikmati segala sesuatu. Kita lebih bangga dengan kekayaan dan kemewahan dalam rumah tangga, tetapi lupa bahwa sejatinya kasih dan kesetiaan yang menjadi harta berharga yang memberikan kedamaian dalam keluarga. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, berkat bisa menjadi salah. Dan karena itu kita butuh hikmat dan butuh sang sumber berkat sendiri, yaitu Allah. Karena tanpa Allah, berkat bisa berubah. Kita menjadi jauh, kita menjadi jatuh di hadapan Tuhan. Karena itu mari kita belajar seperti perahu atau kapal. Kita perlu air, tetapi jangan sampai air menenggelamkan kita. Tentu berkat bukan buruk atau jahat, tetapi berkat tidak boleh menjadi tujuan dan pusat hidup kita. Berkat adalah rahmat yang membuat kita semakin percaya, semakin dekat, lekat, dan bersandar pada Allah. Berkat adalah alat yang Tuhan karuniakan sebagai jaminan kasih, pemeliharaan, perlindungannya. Sehingga dengan berkat kita bersyukur dan menjadi alat untuk melayani hidup. Ingat, berkat selalu menjadi hamba yang baik, tetapi akan berubah menjadi tuan yang jahat. Dan itu semua tergantung dari diri kita. Apakah mau menjadikan berkat sebagai tuan atau hamba dalam kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menjadi rema. Karena itu mari kita renungkan dan kita hayati. Sebuah pujian menghantarkan kita, andaikan ku harus memilih. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kini mari bersama kita menyatukan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menaikkan segala rasa syukur dan permohonan syafaat kita.
Mari kita berdoa. Segala hormat, sembah, puji, dan syukur kami naikkan kepada Bapa, Allah pencipta langit dan bumi, dan di dalam Sang Firman, Putramu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami bersuka cita atas sabdamu yang menerangi hati kami, supaya dengan demikian kami tidak menjadikan berkat sebagai pusat dan tujuan hidup, yang justru akan menjauhkan dari Tuhan dan menjatuhkan kami ke dalam dosa. Kasihanilah kami, ya Allah, supaya dengan berkat justru menjadi alat untuk melayani kehidupan dan memuliakan nama Tuhan. Dan bersama dengan doa ini kami panjatkan permohonan syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara, memohonkan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari berbagai kerusuhan, perpecahan, ataupun bencana alam. Karuniakan hikmat bagi para pemimpin bangsa kami, rasa yang sungguh takut akan Tuhan, dan biarlah kami bersama-sama sungguh mewujudkan kerajaan Allah atas bangsa dan negara kami, di mana bangsa dan negara kami dipenuhi keadilan, kebenaran, kedamaian, dan kesejahteraan. Berkati gereja-gereja di seluruh muka bumi dalam kesatuan tubuh Kristus. Peliharalah umat-Mu terus bertumbuh dalam kebenaran firman hingga berbuah dan mencapai kesempurnaan keselamatan. Berkati karya pelayanan dan kesaksian, supaya lebih banyak orang mendengar panggilan Tuhan dan percaya menerima rahmat-Mu, hingga mereka pun mendapat tempat dalam karya perjanjian keselamatan-Mu. Juga berkati Radio Petra, ladang Tuhan bagi kami memuji, menyembah, dan terus ditumbuhkan dalam kebenaran sabda-Mu. Karena itu berkati Radio Petra untuk terus menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan, dan Engkau memelihara setiap pribadi yang terlibat di dalamnya. Kini kami pun membawa kehadirat-Mu, mengingat segenap sahabat Petra yang lemah dan sakit, yang menantikan belas kasih dan pertolongan Tuhan, yaitu Ibu Emma Hastuti, Ibu Rudi, Ibu Sugiyati, Ibu Neviasi, Ibu Darwani, Ibu Syolan, anak Selin, Ibu Edi Sulistiani Supatmo dalam masa terapi penyembuhan kanker, Bapak Gideon Joko Ismoyo, Bapak Slamet di Wates, Ibu Esther Yoyo Eliezer, Bapak Sylvester Rusdi Jatun. Juga kami membawa segenap jemaat-Mu dari GKJ Wirobrajan, Ibu Yuwono, Ibu Tuti Parianti, Ibu Samijo, Bapak Widodo, Ibu Sunardi, Bapak Adi Prajoko, Ibu Ambar Kumalawati, Ibu Suciono, Bapak Sugeng Purnomo, Bapak Bambang Sugiyarto, Ibu Mulyati, Ibu Ponira Leo, dan Bapak Leo Mulyono, Ibu Katarina Samuel Wiono, Ibu Hirati Witikto, Ibu Lestari, Bapak Sumarti Tejo Nimpuno, Ibu Sri Suparni Slamet, Ibu Mujina, Ibu Rara Suwito, Ibu Priskila Wardini, Bapak Sumati PS, Bapak Brampi, Bapak dan Ibu Rinto Mulyono, Bapak Gustami, Ibu Jenal, Ibu Sri Sunarsih, Ibu Hadi Tejo, Bapak Darman, Ibu Sumarti, Ibu Siswantini Sihono, Bapak Anjar Gunawan, Ibu Hadi Sarjono, Ibu Eko Hadi Sutopo, Ibu Mujira Dalsuki, Bapak Kusmianto, Bapak Daniel Tumanan yang masih opnam di RSA UGM, juga bagi Ibu Suradi yang esok akan menjalani operasi di PKU. Kami pun juga berdoa bagi segenap jemaat-Mu dari berbagai gereja, Ibu Heni Rucito,
Ibu Nugrah Rina Artati, Ibu Eva Yudi Ismanto, Ibu Lestari Ningsih, Mbak Diah ponaan dari Ibu Krisnatuti yang dalam masa pemulihan pasca operasi karena kecelakaan lalu lintas, Ibu Tias Ginting, Ibu Ambar, Ibu Markus Sumantri, warga GKJ Ambarukmo, Bapak dan Ibu Sunarman, Bapak Sutarjo Dimonjali, Ibu Sariman dan Bapak Sariman, Bapak Pendeta Thomas, Ibu Legowo, Bapak Pendeta Sri Handoko dan Bapak Suryantoro, Ananda Suni Miracle Kalista, Bapak Subarka, Ibu Poniem, Bapak Lilik Budiman, Bapak Suyati, Ibu Timotius Tukijan, Bapak Subowo Diklitren, Bapak Supriyanto, Ibu Retno Elia Sarjono, Bapak Wartono Saputro, Bapak Kadar Samsi, Ibu Dibyo, Ibu Lestari dan Bapak Setiati, Ibu Kusmanto, Bapak Praptomo dan Ibu Srini, Ibu Yuniati Tasrib, Bapak Subiantoro, Bapak Condro, Bapak Mulyadi, Bapak Gito Utomo, Bapak Dr. Joko Prayitno, Bapak Dr. Purwoko, Ibu Sunarno, Ibu Susilo dan Ibu Haryono, Bapak Ibu Suyadiman di wilayah selatan, Bapak Pendeta KH Sukamto, Ibu Projo Suwarno, Bapak Aditya dan Ibu Susi Sudarsono, Ibu Suraji, Ibu Darsono, Ibu Partiatikno, Bapak Bambang Surono, Ibu Nini Prayogo, Ibu Tri Prawestina Thomas, Mbak Adelita, Mbak Elsa, Mbak Gama, Mas Bernard, Bapak Gadot Murjito, Bapak Kriyono, Ibu Endang Isananto, Bapak Edi Krisyanto wilayah 12 atau wilayah selatan yang saat ini opnam di ruang Galilea 412 di Rumah Sakit Bethesda. Bapak Bowo yang saat ini akan operasi bahu patah esok pukul 13 di Rumah Sakit Ludiro Husodo. Ibu Sri Kusbandini atau Ibu Suyut yang juga saat ini di ruang Lukas 211 Rumah Sakit Panti Rapih. Beserta bagi segenap sahabat Petra yang lemah dan sakit, kami mohon Tuhan melawat dan oleh belas kasih Kristus Engkau menjamah, dan dalam kuasa kudus-Mu darah-Mu menyucikan, juga menganugerahkan pemulihan, kesembuhan, penghiburan untuk terus berpengharapan pada Tuhan, dan juga kekuatan sehingga kami tetap menanggungnya dengan iman yang penuh kepada pengharapan akan belas kasih Tuhan. Bapa, saat ini kami juga berdoa bagi mereka yang berduka cita, yaitu keluarga almarhum Ibu Paryuni Ningsih yang telah Engkau panggil. Hiburkanlah mereka yang ditinggalkan, dan biarlah kasih karunia kebangkitan Kristus memberikan kekuatan dan pengharapan, sebab mereka yang mati di dalam Kristus hidup dan tinggal bersama dengan Allah. Kiranya Tuhan pun melawat dan memulihkan pergumulan keluarga Bapak Trisandi Ari Nugroho bersama putra terkasih Saudara Noel. Teguhkanlah dan pulihkanlah keluarga ini. Kini kami juga membawa kehadirat-Mu segenap sahabat Petra yang berusia lanjut, Bapak Yohanes Supriyadi, Ibu Retno, Ibu Adiase Sumarjo Adisiswoyo, Bapak Kriswanto, Bapak Langkir Santoso, Bapak Gatot, Bapak Rumekso, Ibu Petrus, Ibu Miatun di Condong Catur, Ibu Rutrikana, Ibu Walbi Maturatno, Bapak Ganjar Widodo, Bapak Bambang dan Ibu Welas, Ibu Yektihartoko, Ibu Sujinap Suroyo, Bapak dan Ibu Alexander, Bapak Puspotomo, Ibu Anggreni Widya Pranawa, Ibu Murdopo, Ibu Ponirin di Kricak dan Bapak Wiranto di Dayu, juga bagi Bapak dan Ibu Sukirmuji Widodo bersama segenap poro Eyang Adi Yuswo. Tuhan memberkati, melindungi. Tuhan juga karuniakan kekuatan dan kesehatan. Kami pun menyerahkan rumah tangga dan keluarga kami dalam tuntunan Tuhan. Lindungi kami, jauhkan dari penyakit, godaan dan kecelakaan. Tuntunlah kami supaya kami senantiasa berjalan
bersama dengan Tuhan menjadi keluarga yang dipenuhi saling mengasihi, saling melayani, dan saling mengampuni. Berkati anak-anak kami yang belajar dan bekerja, karuniakan ketekunan, kejujuran, dan tanggung jawab, supaya pekerjaan tangan anak-anak kami terus berkembang, talenta yang semakin berbuah untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, untuk menjadikan sarana nama Tuhan dipermuliakan. Berkati mereka yang mencari pekerjaan dalam berbagai pergumulan, Tuhan tolong dan Tuhan pulihkan. Demikian juga bagi anak-anak kami yang menantikan pasangan hidup, Tuhan karuniakan penolong yang sepadan, pasangan yang seiman, supaya mereka sungguh dipersatukan dalam Kristus menjadi pasangan kudus, kekal dan tidak terceraikan. Berkati suami istri yang merindukan keturunan atau momongan, seturut waktu dan cara Tuhan, mereka boleh dianugerahkan keturunan, mengasuh mendidik, supaya dengan demikian anak, cucu, dan keturunan kami pun terus mengenalmu, mengasihimu, dan berbakti kepadamu ya Bapa, turun-temurun. Demikian juga kami membawa pergumulan kami pribadi lepas pribadi yang tidak terungkapkan. Engkau tahu. Karuniakan kami kekuatan untuk terus bertahan karena percaya rahmat-Mu lebih besar daripada segala pergumulan kami. Biarlah dengan penuh pengharapan kami boleh melihat Engkau Allah yang turut bekerja dan mendatangkan kebaikan. Engkau Allah yang berkuasa menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, sehingga sekalipun kami bergumul, kami semakin bersukacita, sebab semua yang Tuhan izinkan dan perkenankan kami alami adalah bagian kasih karunia Tuhan dalam berkarya menyempurnakan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, inilah seru doa syukur dan permohonan syafaat kami. Begitu panjang dan jauh dari sempurna. Karena itu ampunilah setiap permohonan yang tidak berkenan. Tetapi kami percaya Engkau telah mendengar, dan Engkau akan menjawab dengan memberi yang terbaik seturut hikmat dan rahmat-Mu. Karena itu Bapa, doa ini kami panjatkan bukan beralaskan kekuatan amal kesalehan kami, orang-orang berdosa, tetapi kami panjatkan oleh satu nama kudus, Tuhan, Juru Selamat dan Juru Syafaat kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa, kami mengucap syukur. Dengarkanlah doa kami dan jadilah kehendak-Mu. Amin. Sahabat Petra, kita telah mencurahkan segenap isi hati kita kepada Allah. Tuhan telah mendengar, dan kini Tuhan juga ingin melihat segenap hidup kita sebagai pelaku-pelaku sabdanya. Karena itu sahabat Petra, menyongsong pengutusan dan berkat, sebuah pujian meneguhkan kita, Allah yang mencukupi. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tanpa terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan kita, melanjutkan kehidupan dengan penuh hikmat, supaya setiap berkat yang kita syukuri juga menjadi alat-alat pelayanan kehidupan, bukan malah menjadi ujian yang menjatuhkan kita. Karena itu kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita di Gembala Menyapa edisi Selasa 11 November tahun 2025. Dan bagi sahabat Petra yang kiranya berkenan untuk berbagi pergumulan ataupun untuk menyampaikan pokok-pokok doa, dapat menghubungi saya pada nomor berikut 0858 6827 4241. Saya ulangi 0858 6827 4241. Dan dengan segala kerendahan hati saya menyadari sepenuhnya, sekalipun kebersamaan kita begitu singkat, tetapi juga begitu banyak atur tutur ucapan saya yang tidak berkenan. Dan karena itu saya mohon maaf kiranya segenap sahabat Petra berkenan untuk mengampuni. Akhirnya saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Irobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.